Ini kiri, berarti ini tengah dada. Kiri, di bawah yang kiri ini ada yang dinamakan latifatul qalbi, namanya qalbi sini. Qalbi. Ya, di bawah susu kiri, 2 jengkal di bawah susu kiri ada namanya latifatul qalbi di sini. Kalau di atasnya itu ada namanya yang ini latifatus sirri. Nah, ini masih kiri ya. Di bawah 2 jengkal di bawah susu kiri namanya latifatul qalbi. Di 2 jengkal di atas susu kanan namanya latifatus sirri. Dah, 2. Sekarang yang ketiga sebelah kanan, 2 jengkal di bawah susu kanan itu namanya latifatur ruh. Latifatur ruh. Sebelah kanan ini, sebelah kanan, 2 jengkal di bawah susu kanan namanya latifatur ruh. 2 jengkal di atas susu kanan itu dinamakan latifatul khafi. Latifatul khafi. Yang di tengah dada ini dinamakan latifatu akhfa. Latifatu akhfa. 2 jengkal di bawah susu kiri dinamakan latifatul qalbi. Di 2 jengkal di atas susu kanan dinamakan latifatus sirri. Ada makom-makom situ. Itu nanti perlu makan dia. Di bawah 2 jengkal di bawah susu kanan dinamakan latifatur ruh. 2 jengkal di atas susu kanan dinamakan latifatul khafi. Sedangkan yang di tengah dada ini dinamakan latifatu akhfa. Dah. Sekarang yang keenam, ini dia di kening nih. Ini dinamakan latifatu nafsun natiko. Nafsun natiko. Ya, di tengah kening, di kening, di antara 2 halis. Sedangkan yang di ubun-ubun ini dinamakan latifatu kulu jasad, mengalir di seluruh tubuh. Kulu jasad. Itu ya. Sekali lagi, di 2 jengkal di bawah susu kiri dinamakan latifatul qalbi. 2 jengkal di atas susu kiri dinamakan yaitu latifatus sirri. Di 2 jengkal di bawah susu kanan dinamakan latifatur ruh. 2 jengkal di atas susu kanan dinamakan latifatul khafi. Yang di tengah dada dinamakan latifatul akhfa. Yang di kening di antara 2 halis dinamakan nafsun natiko. Dan yaitu yang di ubun-ubun namanya kulu jasad. 7 latifah. Lalu ada 7 latifah, ada 7 nafsu atau jiwa. Kita ini kan punya jiwa atau nafsu. Ada 7 tuh mengiringi latifah ini. Setiap latifah ada nafsunya. Di latifatul qalbi ini ada namanya nafsu lawamah. Nah, di latifatus sirri ada namanya nafsu mutmainnah.
Di latifatul ruh ada nafsu yang dinamakan dengan nafsu malhamah. Jadi kita tidak aman daripada godaan iblis, godaan setan. Bayangkan aja ada 7 tempat situ di badan kita yang harus kita awasi, jaga, gitu ya. Di latifatul khafi ada nafsu yang dinamakan nafsu maradiyah. Di tengah dada yang akhfa ini ada nafsu namanya nafsu kamilah. Nafsu kamilah di tengah dada ini, di akhfa itu. Sedangkan yaitu di kening ini yang nafsu natiko ini ada nafsu namanya nafsu amarah. Amarah, orang sering marah itu. Ininya nggak dibersihkan. Yang di kening ini dekat dengan otak, ibu ya. Jadi kalau sudah yaitu marah, gelap, otaknya tertutup, gelap matanya, apalagi merah matanya, kembung pipinya, kencang urat lehernya. Itu dia. Di sini dia nafsu amarah. Terus yang di sini kulu jasad ini nafsunya nafsu radiyah. Tuh, sudah jelas itu. 2 jengkal di bawah susu kiri ada namanya latifatul qalbi. Latifatul qalbi nafsunya namanya nafsu lawamah. Di atas 2 jengkal di atas susu kiri namanya ada dinamakan latifatus siri. Latifatus siri nafsunya namanya nafsu mutmainnah. Pindah sebelah kanan. 2 jengkal di bawah susu kanan ada namanya latifatur ruh. Latifatur ruh nafsunya namanya nafsu malhamah. Nafsu malhamah. 2 jengkal di atas susu kanan ada namanya latifatul khafi. Latifatul khafi nafsunya namanya nafsu mardiyah. Nah, yang di kening ini di antara 2 halis nama latifanya latifatu nafsun natiko. Nafsun natiko nafsunya dinamakan nafsu amarah. Sedangkan yang di ubun-ubun dinamakan latifatu kullu jasad dan nafsunya adalah nafsu radiyah. Sekarang yang pertama nafsu latifatul qalbi. Ya. Di sana ada nafsu yaitu yang dinamakan nafsu lawamah. Nafsu lawamah. Jadi di dalam nafsu lawamah ini yang pertama ada yaitu sifat syirik. Ya, suka yaitu syirik, menduakan Allah, membesarkan yang lain daripada Allah, mengagungkan yang lain melebihi Allah, takut kepada yang lain melebihi Allah. Ada sifat di sana yang dinamakan sifat syirik atau kemusyrikan. Ya, di latifatul qalbi atau di nafsul lawamah tadi. Yang keduanya di sana ada sifat yaitu kekafiran. Jadi mudah orang yaitu kafir, murtad. Ya, kafir, apa itu kafir? Mencegah kebenaran. Mencegah yaitu apa istilah itu? Jadi menolak yaitu kebenaran. Ya, tahu dia itu Islam itu benar tapi ditolaknya, enggak mau bersyahadat. Kafir. Atau yaitu nanti murtad, sudah Islam ragu, ya murtad keluar daripada yaitu keislaman. Itu di sifat lawamah tadi. Dan di dalam sifat lawamah ada juga sifat yang namanya sifat tahayul. Apa itu tahayul itu? Tahayul mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Ya, seperti
Kalau dulu orang tua percaya kepada suara burung, ya burung bunyi di tengah malam, oh ada kejadian ini nih, gitu ya. Kalau ada burung ini ada orang mati nih, itu tahayul ya, khurafat tahayul. Jadi percaya kepada yaitu bunyi burung, tahayul. Itulah yang harus dijaga dengan akidah tadi. Dan yaitu di lawamah tadi ada juga yaitu sifat iblis. Ya, di bawah susu kiri di situ ada sifat iblis. Apa sifat iblis itu? Yang paling menonjol sifat iblis itu ada dua. Aba wastakbaro. Kan itu. Wa iz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaro. Di waktu Allah berfirman kepada seluruh malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Fasajadu, maka sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis. Itu ya. Kenapa? Aba wastakbaro. Iblis itu adalah enggan, berat melaksanakan perintah, wastakbaro, dan sombong. Gitu. Jadi orang yang berat untuk melaksanakan perintah dan sifatnya sombong. Jadi di sebelah kiri itu dia sifat kemusyrikan, sifat kafir, menolak kebenaran, sifat tahayul di sini juga, sifat iblis di sini juga. Apalagi nisyanu rabbihi, suka lupa kepada Allah. Di sini sifatnya itu. Ya, di latifatul qalbi, di bawah susu kiri. Jadi sering lupanya kita kepada Allah, di situ pangkalnya. Kenapa sampai lupa? Karena di sana masih kotor. Maksudnya begitu nanti. Ya, harus dibersihkan. Itulah perlu dibersihkannya tadi. Jadi kalau kita selama ini sering lupa, lemah beribadah, malas ibadah, berat yaitu ibadah, bahkan sampai lupa kepada Allah, ini di sana masih kotor hati kita. Di sana tempatnya, di latifatul qalbi, di bawah susu kiri. Yang keenam, sifat di sini ini di bawah susu kiri, suka mencela orang. Suka mencela orang. Ya, buruk-burukan orang, jelek-jelekan orang, gitu ya. Hobi kali. Itu di sini tempatnya, Bu. Di susu kiri, karena belum dibersihkan makom yang di sini tadi, itulah kita wataknya suka mencela orang lain. Sekali lagi. Yang ketujuh, suka memperturutkan hawa nafsu. Ya, nafsu besar, paling besar di sini. Oleh karena itu nanti kalau zikir pun yang paling banyak kita zikirkan ada di latifatul qalbi. Di sini dia. Karena di sana nafsu yang paling besar. Yang selanjutnya di sini di latifatul qalbi ini ada sifat namanya sifat makar. Apa itu makar? Suka nipu orang. Suka nipu orang. Orang yang suka menipu karena di sini nafsunya masih besar. Belum dia lemahkan dia. Begitu. Belum dia yaitu bersihkan, belum dilemahkan, sehingga suka menipu. Kalau nggak menipu sakit kepala dia. Memang pekerjaan itu, dan makannya itu dari menipu, penghasilannya itu dari menipu. Begitu dia itu. Kalau nggak nipu orang pokoknya sakitlah dia itu. Begitu, pening dia itu. Begitu, pekerjaan menipu. Yang kesembilan di latifatul qalbi ini ada sifat namanya uzub. Apa itu? Membanggakan diri, bangga terhadap dirinya. Yang ke-10 suka yaitu ghibah, menggunjingkan orang lain. Banyak Bu sifat di sini. Oleh karena itu inilah tujuan kita membersihkan. Bagaimana caranya nanti? Itulah dia. Yang ke-11 penyakit ria, pamer di dalam ibadah. Yang ke-12 di latifatul qalbi tadi ada sifat buruk yaitu zalim, suka menganiaya orang lain, suka ngejahatin orang lain. Yang ke-13 yang terakhir
di latifatul qalbi tadi yaitu orang suka berbohong, al-kizbu, suka berbohong, berdusta. Disitulah tempatnya. Ada 13 sifat buruk di sini, sifat lawamah. Itu dibersihkan dengan cara berzikir. Maksudnya boleh dengan la ilaha illallah, nafi isbat, boleh dengan menyebut Allah Allah saja, atau kalau memang panjang hu saja, hu gitu Allahnya itu ya. Yang bagusnya itu yang pertengahan, Allah Allah Allah. Zikirkan ke sana, masukkan ke sana sebanyak 5.000 kali zikir. Itu syaratnya kalau mau membersihkan, melemahkan nafsu daripada nafsu lawamah sehingga bersih. Dan kalau bersih nanti maka terisilah yaitu dengan sifat-sifat terpuji. Berapa Bu? 5.000 kali zikir. Coba diusahakan, dicobalah begitu. Dicoba zikir 5.000 kali, dilakukan tak habis maghrib atau habis isya, yang ditujukan kepada latifatul qalbi, yang tujuannya membersihkan sifat-sifat 13 sifat yang buruk di tempat latifatul qalbi atau di nafsu lawamah tadi. Jadi ini saja barangkali yang pertemuan nanti kita yaitu latifah yang kedua, yaitu latifatus sirri, apa yang ada di sana dan bagaimana cara membersihkannya. Jadi mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga bisa bertemu lagi pada pertemuan atau pengajian yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.